Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Di video kali ini kita akan kembali membahas Tol Japek 2 Selatan. Ya, teman-teman sudah baca di judul ya. Kita akan membahas konektivitas dari ruas tol Japek 2 Selatan ke depannya akan terkoneksi dengan ruas tol apa saja sih? Ya, ini teman-teman coba saya kasih lihat ya, gambaran dari jaringan jalan tol yang ada di sekitar tol Japek 2 Selatan ya. Kalau di video-video sebelumnya ya saya sudah sempat membahas trase ataupun jalur pembangunan tol Japek 2 Selatan. Mungkin ada teman-teman yang sudah menonton ya, sudah cukup lama, 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Di situ saya menginfokan ruas tol Japek 2 Selatan akan terkoneksi dengan 4 ruas tol berbeda ya. Tapi di video kali ini teman-teman sudah baca di judul ya, ruas tol Japek 2 Selatan akan terkoneksi dengan 6 ruas tol ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, yang mana tuh ya, itu kok ada warna merah apa tuh? Nah, kita coba bahas ya sama-sama ya teman-teman. Kita akan coba bahas mulai dari konektivitas yang pertama, yaitu terkoneksi dengan ruas tol Jor 1 ya di sini ya, yaitu terkoneksi dengan Jati Asih Bekasi ya, area Jati Asih Bekasi. Di video sebelumnya di pembahasan progres tol Japek 2 Selatan kita sudah bahas kalau dari Jati Asih sampai dengan Burangkeng ini masih belum dilakukan proses konstruksi ya teman-teman. Pembebasan lahannya pun progresnya masih minim. Dan ruas tol Jor 1 ini menjadi salah satu ruas tol yang akan terkoneksi dengan tol Japek 2 Selatan yang sudah beroperasi ya. Kemudian yang kedua adalah ruas tol Jor 2 ya, yang akan terkoneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan ini. Akhirnya ya, ruas tol Jor 2 ini sudah beroperasi penuh teman-teman ya, dari ujung barat ya di Bandara Soekarno-Hatta di sini ya sampai dengan ke Cilincing ya, termasuk ruas tol Cimanggis Cibitung yang menjadi bagiannya yang baru aja beroperasi penuh di bulan Juli 2024 ini. Akhirnya ruas tol Jor 2 ini selesai juga sepenuhnya dan menjadi ruas tol Jor 2 ya, menjadi ruas tol yang akan terkoneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan yang sudah beroperasi di Burangkeng ya teman-teman. Kemarin sudah lihat juga gambaran dari progres pembangunan tol Japek 2 Selatan di sekitaran Burangkeng. Dan kemudian ruas tol berikutnya yang sudah beroperasi yang akan terkoneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah ruas tol Cipularang pastinya ya teman-teman. Ruas tol yang sudah cukup lama yang terkoneksi di Simpang Susun Sadang. Nah, 3 ruas tol itulah yang sudah beroperasi hingga hari ini yang akan terkoneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan. Nah, kemudian satu ruas yang memang sampai hari ini masih dalam proses lelang ya, dan masih belum ditentukan nih pemenang resminya nih ya, dari BPJT belum ada nih di update monitoringnya pemenang dari lelang tol Sentul Selatan Karawang Jor 3 ini ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja nih ya, pemenang lelangnya siapa. Yang pasti ya, kalau lihat dari trase ataupun jalur pembangunannya di sekitaran gerbang tol Sukabunga ya, entah nanti akan dibikin simpang susun di sekitar gerbang tol Sukabunga atau agak menjauh sedikit gitu ya, akan ada ya, entah itu crossing ataupun koneksi ya dengan ruas tol Jor 2 Sentul Selatan Karawang. Seharusnya sih akan dikoneksikan ya. Sayang banget kalau bertemu dengan ruas tol yang berbeda tidak terkoneksi begitu ya, hanya crossing aja. Seharusnya sih akan dibuat simpang susun sih di sekitar ini ya, di titik gerbang tol Sukabunga ini ya teman-teman. Nah, ini adalah ruas tol Jor 3 yang cukup dinantikan juga ya teman-teman oleh teman-teman sekalian ya yang ada di sekitar Kabupaten Bogor ataupun Kabupaten Bekasi ya. Bahwasanya teman-teman yang ada di sekitar Sentul ya, kalau mau ke Cikampek ya sekitarnya, mungkin hari ini sudah ada ruas tol Jor 2 ya. Dulu harus ke Jagorawi dulu begitu ya, baru ke arah Cikampek, kan jauh gitu ya, harus ke utara dulu baru ke arah timur. Tapi dengan kehadiran ruas tol Jor 3 ini nantinya ini akan menjadi konektivitas yang luar biasa sih. Jadi cepet banget pastinya dari arah Sentul menuju ke arah Karawang, Cikarang dan sekitarnya. Seperti itu ya. Itu adalah ruas tol yang keempat ya yang akan terkoneksi ya dengan ruas tol Japek 2 Selatan. Nah, berikutnya ya, 2 ruas tol lainnya adalah ruas tol yang memang direncanakan masuk dalam rencana jangka panjang ya. Salah satunya adalah yang sudah beberapa kali disinggung ya sama teman-teman, itu adalah rencana pembangunan tol Cikarang Cianjur ini ya. Nah, ini yang udah menyaksikan pembahasan daftar ruas tol yang akan dibangun di Jawa Barat yang sudah saya bahas di channel ini ya, berdasarkan RT RW ataupun rencana tata ruang wilayah Jawa Barat. Ini saya sudah sempat notice ya, ada rencana pembangunan tol Cikarang Cianjur ini, dan garis-garis trase jalur pembangunannya ini juga saya sudah sesuaikan dengan yang ada di RT RW ya. Mungkin ada beberapa teman-teman, "Bang, coba dong bahas trase ataupun jalur pembangunannya." Ntar ya, coba kita bahas di next video ya teman-teman. Nah, ini adalah menjadi salah satu ruas juga ya, ruas tol ke berapa nih? Kelima ya, ruas tol kelima yang akan terkoneksi dengan
tol Japek 2 Selatan. Tadinya awalnya saya pikir ini akan terkoneksi dengan ruas tol Jakarta Cikampek di sisi sebelah sini ya. Tapi ternyata terkoneksinya hanya di ruas tol Japek 2 Selatan di sekitar Sukabunga juga. Jadi nanti di sekitar Sukabunga ini ya, kalau teman-teman lihat dari progres pembangunan tol Japek 2 Selatan yang udah kita bahas di video sebelumnya, itu memang area pembangunannya masih cukup luas ya. Dan di area Sukabunga ini sendiri ada area industri yang cukup besar ya. Ada pabrik Hyundai ya, kemudian Honda. Ini banyak banget dan gede sekali nih kawasan industrinya. Maka dari itu mungkin ini menjadi salah satu fokus untuk bisa membackup ataupun memberikan konektivitas yang baik untuk kawasan industri yang ada di sekitar sini ya teman-teman. Jadi tidak hanya terkonsentrasi ataupun berfokus ya kepada ruas tol Japek ataupun tol Jakarta Cikampek, tol existing yang ada sampai hari ini aja ya. Kita lihat nanti perkembangannya ya teman-teman. Kalau ada ruas tol Cikarang Cianjur ini, pastinya buat teman-teman yang mau ke arah selatan itu pasti jauh lebih diperbantukan lagi ya. Ada konektivitas baru mengarah ke arah selatan, dan nantinya ruas tol Cikarang Cianjur ini akan juga terkoneksi dengan rencana jaringan tol yang cukup panjang juga di area selatan Pulau Jawa, yaitu Bosuciba ya teman-teman, Bogor, Sukabumi, Cianjur. Ini juga banyak banget yang nanya gimana nih perkembangannya, jadi dibangun gak? Bocimi dulu ya, kita selesaikan ataupun konsentrasi dulu dengan Bocimi ya, dari Cibadak ya, Cigombong ya sampai dengan ke arah Sukabumi Barat ya, sampai ke arah Sukabumi Timur ya. Nah nanti baru dari Sukabumi kita semoga ya di pemerintahan yang baru bisa terus mengerjakan rencana pembangunan tol yang ada hingga hari ini ya, dari Sukabumi Timur sampai ke arah Padalarang di titik ini ya teman-teman. Nah kemudian ruas tol berikutnya ya, ruas tol yang terakhir yang akan terkoneksi dengan ruas tol Japek 2 Selatan ya teman-teman, sudah lihat nih ya, ada lengkungan merah ya. Ini adalah rencana pembangunan tol extend Patimban ya. Jadi teman-teman yang nantinya dari arah Burangkeng ya ataupun Bekasi ya mau mengarah ke Pamanukan ya, di sini juga ada rencana tol akses Patimban ya, yang memang akan segera dibangun sih katanya ya. Dan sampai hari ini saya belum tahu nih, kayaknya belum dilakukan pembangunan sama sekali nih sampai hari ini. Koreksi saya kalau salah ya teman-teman. Karena ini adalah akses tol yang memang untuk mengakomodir pelabuhan Patimban yang ada di sekitar Subang ini ya, yang masuk area Pamanukan rasanya ya teman-teman. Jadi nantinya ruas tol Japek 2 Selatan kalau ditanya ada lanjutannya lagi gak sih tuh? Ada ya. Dari Sadang ini akan terus dilanjutkan ke arah timur, kemudian ke arah utara menuju ke arah Pamanukan. Luar biasa tuh ya. Cuma ini memang masih masuk dalam rencana jangka panjang ya teman-teman. Jadi kalau dari Sadang ini, kalau teman-teman lihat progres pembangunan tol Japek 2 Selatan yang ada di Sadang, rasanya ya ini kan memang akses tolnya ya, akses pintu tol ini cukup panjang dengan jalan veteran yang ada di sekitar sini ya, Subang sini ya teman-teman, Sadang sini lah ya. Ini maka cukup panjang ya teman-teman aksesnya. Nah mungkin nanti ke depannya akan dilanjutkan terus dengan pembangunan jalan tol extend Patimban ini. Entah nanti akan dibuatkan elevated kah di titik ini ya, terus sampai mengarah ke arah Cipendei ya, dari titik awal tol akses Patimban ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya ya seperti apa. Tapi memang ini sudah masuk ya teman-teman dalam rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang terbaru. Ini saya sudah sesuaikan lengkungannya. Ini hanya perkiraan aja ya teman-teman, lengkungannya bentukannya seperti ini, akan melengkung seperti itu ya. Hanya estimasi ataupun analisa saya aja dari gambaran dari jalur pembangunan di RT/RW Jawa Barat itu sendiri. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi ada 6 ruas tol ya. Kalau 2 tahun lalu saya bilang ada 4 ruas tol, ini nambah lagi ya. Ada nambah 2 ruas tol lagi, yaitu ruas tol yang memang masuk dalam perencanaan jangka panjang. Ya kita harapkan aja minimal terkoneksi dulu lah ya dengan 4 ruas tol yang sebelumnya saya bahas ya, yaitu ruas tol Jor 1, Jor 2, Jor 3 ya. Kemudian ruas tol pastinya tol Cipularang. Seperti itu. Oke, paling videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang ingin mengetahui gambaran dari perencanaan tol Japek 2 Selatan ke depannya akan seperti apa, terkoneksi dengan ruas tol apa ya. Dan tadi kita sudah terjawab ya. Lanjutannya ada, yaitu ruas tol extend Patimban dari arah Sadang menuju ke arah Pamanukan. Seperti itu ya teman-teman. Yang ungu-ungu ini buat teman-teman yang pengen tahu ini ruas tol apa, bisa langsung aja cek video pembahasan saya ya, rencana tata ruang wilayah Jawa Barat, daftar pembangunan tol yang akan dibangun di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.